Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Pembahasan malam ini yaitu tentang bagaimana mencari ikhwan, teman atau saudara yang bisa dijadikan sebagai partner untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ikhwan, teman, ya, ada kalanya bisa mengajak kita untuk menuju akhirat, tapi ada juga teman yang bisa mempengaruhi kita untuk menuju neraka. Dua hal tadi, ya, antara teman yang mengajak kepada kebaikan dan keburukan itu sangat nyata dengan kehidupan zaman sekarang ini. Karena itu Imam Ghazali, ya, abad 12, ya, sudah memberikan guidance, petunjuk, ya, bagaimana mencari teman yang bisa menjadi partner untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kita salah teman, salah gaul. Awalnya kita sudah baik, salah gaul, ya, bisa merubah, ya, sikap, watak, karakter. Kalau temannya buruk, ya pasti akan berubah menjadi buruk. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa amal ikhwan, dan bermula, ya, ikhwan saudara, wal asdiqa, ya, dan teman, fa'alaika fihim wadhifatani, maka wajib bagimu, ya, dalam mencari saudara dan sahabat itu ada dua wadhifah. Ihdahuma, salah satu dari keduanya, antatluba awalan suratus suhbah wassodaqoh. Dalam mencari teman yang pertama syaratnya yaitu harus mencari teman yang memiliki syarat-syarat dalam persahabatan dan pertemanan. Gitu. Jadi syarat-syaratnya memenuhi enggak? Kalau orang tersebut saya jadikan sebagai partner atau teman. Ya, itu yang pertama. Maka falatu akhi illa man yasluku lil ikhwah wasutaqah. Karena itu jangan sampai salah memilih, ya, dalam mencari teman yang tidak bisa memberikan atau yang tidak bisa mengajak kepada kebaikan. Illa man yasluhu, kecuali teman yang bisa mengajak kepada perbaikan. Ya, ini syaratnya. Jadi kalau sudah jelas, ya, misalnya berteman dengan orang yang karakternya buruk, pemalas, ya, kemudian punya perilaku yang negatif, ya, gampang seneng barang orang, gitu, ya. Nah, ini kalau dijadikan partner, ini ibarat, ya, orang yang sudah baik bisa berubah menjadi buruk. Ini bahayanya
berteman. Ya, misalnya ada orang yang karakternya baik, kemudian salah gaul, ya. Di zaman sekarang itu modelnya ada ya kayak semacam kelompok-kelompok ya yang membentuk satu komunitas. Kemudian komunitasnya ini ya lebih cenderung kepada negatif. Nah, kalau sudah jelas orang-orang yang masuk komunitas itu adalah orang narkoba, orang yang punya perilaku negatif, misalnya gampang ngambil barang orang, mencopet, dan lain sebagainya. Maka jangan sekali-sekali kamu memaksakan diri atau mencoba ya masuk pada komunitas ini kalau memang tidak memiliki proteksi yang kuat. Sebab apa? Pengaruh negatif lebih mudah mempengaruhi orang lain yang dia sudah baik. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Begitu juga misalnya ada teman ya, yang sholatnya itu semaunya sendiri, ya, kadang sholat kadang kagak itu. Terus kita yang sudah istiqomah sholatnya lalu menjadikan teman ini sebagai partner, bisa dibuktikan dalam waktu ya tidak lama perilaku negatif teman yang jarang sholat tadi pasti akan mempengaruhi diri kita. Ya, awalnya kita istiqomah sholat 5 waktu, kemudian ketemu teman yang jarang sholat. Akhirnya kita punya acuan, teman aja nggak sholat nggak apa-apa, gitu. Nanti aja gitu. Nah, ini awal mulanya pengaruh negatif itu ya dari hal yang sepele. Gitu. Akhirnya lambat laun dalam waktu sebulan 2 bulan perilaku teman yang sudah jarang sholat ini akhirnya bisa diikutin. Ya, lama-lama akhirnya gak sholat dianggap biasa gitu. Padahal dulunya rajin gitu. Ini bahayanya ya. Ini termasuk tantangan para santri ya ketika pulang di kampung atau dia di perkotaan, kemudian dia salah gaul. Pasti apa yang sudah didapatkan selama di pesantren itu secepat kilat akan sirna dan akhirnya mengikuti irama teman yang dijadikan sebagai partner. Semua perilaku negatifnya akan mudah dicontoh. Jadi ini bahayanya salah pergaulan. Karena itu ya para santri harus bisa merenungkan apa yang menjadi nasihat Imam Ghazali. Ya, kita sudah dididik di pesantren sekian tahun, kemudian masuk di medan kehidupan yang nyata. Lah, pentingnya ilmu yang disampaikan Imam Ghazali ini bisa menjadi pedoman dan patokan. Kalau sampai kita nggak punya pegangan dan pedoman, pasti larut ya dalam kehidupan pertemanan tadi. Dia sulit untuk mempertahankan nilai-nilai yang dibawa dari pesantren, sulit. Karena lambat laun ya temannya nggak mungkin mengikuti, tapi justru kita yang terpengaruh gitu. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW ya sudah mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung dari agama temannya gitu. Kalau temennya itu kok sholatnya
tertib, rapi, ya, akhlaknya baik, ya, ucapannya baik, pasti anak ini akan menjadi baik. Tapi kalau dia bergaul dengan orang yang omongannya kasar, ya, omongannya jorok, gitu, cepat atau lambat pasti dia juga akan meniru, gitu. Maka sebagai, ya, cara untuk melihat seseorang itu apa? Gampang. Lihat temannya, dia bergaul dengan siapa. Kalau bergaul dengan misalnya preman, ya sulit bisa diharapkan untuk bisa baik. Ya, karena ini sudah secara otomatis, ya, pengaruh negatif itu lebih kuat daripada pengaruh positif. Falyandur, maka lihatlah, lihat ahadakum seseorang, yaitu man yukhalilu, lihat orang yang menemaninya. Oh, dia bertemannya dengan ulama, dengan kiai, ya pasti dia akan mendapatkan pengaruh positif dari lingkungan itu. Tapi kalau lingkungannya itu negatif, ya sudah pasti pengaruh negatif itu mudah masuk kepada diri seseorang. Fa idza talabta warafiqon, maka jika kamu mencari teman liyakuna syarikuka, supaya menjadi partnermu fit ta'alumi, di dalam belajar, wa sahibuka, dan temanmu fi amri dinika, di dalam urusan agamamu. Jadi mencari partner, teman yang memiliki energi positif di dalam belajar. Ya, ini saya masih teringat, ya, ketika mondok. Ya, di pondok itu ada yang rajin, ada yang sedang, ada yang males. Kalau sampai ada anak kok berteman dengan yang males, pasti cepat atau lambat anak yang dulunya rajin menjadi males. Ya, misalnya dulu dia rajin ngaji, istiqomah, tapi karena salah gaul, temennya nggak pernah ngaji, akhirnya cepat atau lambat dipengaruhi. Sekali-sekali nggak ngaji, ya, kamu ngaji terus mau jadi apa, gitu. Ya, pengaruh negatif akhirnya merubah, ya, karakter seorang anak yang dulunya rajin, akhirnya menjadi, ya, malas, tidak ngaji. Ini di pesantren itu ya seperti itu. Maka harus pinter-pinter mencari teman. Kalau teman yang rajin, yang bagus kita jadikan partner, ini ada energi positif, pasti kita akan ke bawah. Kalau kita berteman di pondok dengan orang yang ahli qiyamul, gitu, pasti kita akan mendapatkan pengaruhnya, dampaknya. Akhirnya mau tidak mau kita akan ikut qiyamul. Ini pentingnya mencari teman yang bisa menjadi partner di dalam belajar dan juga bisa menjadi partner di dalam urusan agama. Gitu. Kemudian berikutnya, faro'i fi khamsu khisalin, maka lihatlah, ya, terkait dengan pertemanan ini 5 hal. Jadi Imam Ghazali memberikan tip, ya, dalam memilih teman. Perhatikan 5 hal, ya. Al-ula, yang pertama, al-aqlu, ya, akalnya. Kalau bahasa sekarang itu, ya, carilah teman yang punya akal yang cerdas, yang ada intelektualnya, gitu. Ya, jangan sampai kebalikannya. Kalau kita berteman dengan yang baladah, ya, yang, ya, susah untuk diajak mikir, yang progresif, ya pasti kita akan
karena dampaknya gitu. Maka di sini Imam Ghazali mensyaratkan cari teman yang punya kelebihan di dalam akal, yaitu artinya teman yang cerdas. Kalau teman yang cerdas mau tidak mau pasti ada manfaatnya buat kita, merangsang kita untuk bisa mengikuti jejaknya, merangsang kita untuk berpikir, oh dia aja bisa, masa saya nggak bisa, ya antarijal nahnu rijal, kamu laki-laki saya juga laki-laki, kamu bisa saya juga harus bisa gitu. Jadi ini kalau kita punya teman yang memiliki kelebihan di dalam akalnya gitu. Falau khairu fi subatil ahmad, maka nggak ada kebaikan sedikit pun kita berteman dengan orang yang ahmak, orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh itu maksudnya bukan berarti kita tidak boleh berteman, ya. Ya, kita boleh bergaul dengan yang pinter juga kita baikin, yang bodoh kita juga baikin. Yang dimaksud di sini jangan dijadikan sebagai partner atau sohib, ya, atau bahasa sekarang itu soulmate gitu. Kalau kita mencari soulmate-nya ke teman yang ahmak, yang bodoh, yang bolot, ya, pasti cepat atau lambat akan mempengaruhi diri kita. Gitu. Kemudian failal wahsyati, dan teman yang liar. Ya, liar itu maksudnya kalau bicara nggak ada etika, nggak ada adab, nggak ada sopan santun, ya, bicaranya kasar, tidak punya unggah-ungguh, tidak punya adab. Nah ini juga perlu diperhatikan. Oh ini kok omongannya kasar. Kenapa disuruh menjauhi? Ya, sebab kalau omongannya kasar, cepat atau lambat pasti kita akan terpengaruh. Karena ya pendengaran kita, penglihatan kita ini kan merekam. Suatu saat ya pasti akan terbawa. Itu contoh misalnya ada orang yang terbiasa misuh gitu ya. Cepat atau lambat kalau kita tidak bisa menjaga jarak, pasti kita juga akan menjadi orang yang mudah misuh gitu. Ini karena pengaruh teman yang wahsyah, teman yang ahmak. Kemudian wal qati'ah. Qati'ah itu teman yang mudah memutuskan persahabatan, ya. Istilahnya mudah kesinggung, ya. Mudah tidak mau istilahnya saling berbagi, tidak mau saling menghargai gitu. Tapi maunya menang sendiri, ya, misalnya ketika diberikan nasihat kok nggak nyocoki, dia kemudian memutus persahabatan. Ya istilahnya gampang mutungan gitu. Nah, ini karakter negatif. Jangan sampai orang-orang yang seperti ini menjadi partner, ya, terutama di dalam belajar dan juga dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yarji'u akhiruha wa ahsanu ahwalihi ayyaduruka wa huwa ayyuridu ayyanfa'aka. Sebab yarji'u akhiruha, ya, akan kembali semua dampaknya, ya, dampak dari persahabatan aisuhbah itu wa ahsanu ahwalihi ahmak, dan memperbaiki kelakuan orang yang bodoh ayaduruka itu justru membahayakan kamu. Jadi misalnya kita punya niat baik gitu, oh saya sengaja berkumpul dengan anak-anak yang nakal, siapa tahu saya bisa mempengaruhi mereka. Nah ini oleh mu'alif Ghazali diingatkan, ya tidak semudah itu. Justru ayaduruka, justru akan membahayakan dirimu sendiri. Kalau kamu tidak kuat memprotek dirimu, pasti kamu akan terseret pada
pengaruh negatif mereka. Itu. Wa huwa yuridu ayang faka, sementara dia ingin ya mendapatkan manfaat darimu. Wal adu al akil, dan bermula musuh yang punya akal itu khairun, lebih baik. Jadi musuh yang punya akal itu lebih baik minas sodiki, dari teman al-ahmak yang bodoh. Artinya kalau musuh yang berakal itu masih bisa memberikan kritik-kritik yang positif gitu. Tapi kalau teman yang bodoh ya, itu sama sekali ya duru wala yang fa'u, banyak bahayanya ya dan minim manfaatnya itu. Sebab kalau musuh yang cerdas itu bisa mengkritik kita, memberi masukan kita, dan masukannya itu bisa memperbaiki diri kita. Tapi kalau teman yang dianggap ya dekat tapi dia bodoh ya, pasti madorotnya lebih banyak ya, karena akhlak mereka, kepribadian mereka yang negatif itu akan mudah kita ikuti ya, karena energi negatifnya itu lebih mudah mempengaruhi kepada orang yang berada di sekelilingnya. Gitu. Qala Ali radhiyallahu anhu, ya, qala berkata siapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, fala tashab, maka janganlah kamu berteman, akhul jahli, saudara yang bodoh. Itu maksudnya ya, berteman sih boleh-boleh saja dalam membangun komunikasi, tapi tidak dijadikan partner. Sebab kalau dijadikan partner banyak mandorotnya, karena akan mempengaruhi apa yang sudah baik ya dari diri kita. Kalau kita terlalu dekat, itu justru pengaruh negatifnya lebih kuat mempengaruhi diri kita. Itu. Wa iyyaka, dan takutlah, wa iyyahu, dan ya hati-hatilah. Wa kam min jahilin, banyak orang yang bodoh, arda, dapat membinasakan, haliman, orang yang murah hati, orang yang baik hati. Fakam min jahilin arda haliman hina wa akhohu. Itu. Jadi sudah banyak buktinya orang yang bodoh itu bisa merusak, membinasakan orang yang baik, orang yang halim, karena faktor kedekatan dalam berteman tadi. Gitu. Jadi yang pertama ya, saya ingatkan kembali bahwa menurut Imam Ghazali di dalam berteman itu diperhatikan 5 hal. Yang pertama tadi adalah soal intelektualnya, akalnya. Kemudian berikutnya ya, as-saniyatu, bermula yang kedua, husnul khuluqi, yaitu orang yang baik akhlaknya. Jadi teman yang punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu ya dia bisa saling menolong, bisa saling berbagi, bisa saling membantu, ya, bisa saling mengingatkan. Ya, ini teman yang husnul khuluq, karakternya baik, gitu ya, bukan pendendam, ya, bukan orang yang memiliki sifat hukut, ya, hasud, ya, bukan, tapi orang yang memiliki ya sikap yang positif. Fala tashab, maka jangan berteman, man, orang sa'a yang buruk, apa khuluquhu, akhlaknya atau kelakuannya. Wa huwa alladzi la yamliku nafsahu idzal ghadab wasyahwah. Wa huwa, bermula ya, bermula man,
alladzi la yamliku, orang yang tidak bisa menguasai nafsahu dirinya, indal ghadabi ketika marah, wasyahwati dan syahwat. Jadi jangan sampai berteman dengan orang yang tidak bisa mengendalikan diri, baik menahan emosi maupun menahan syahwat. Wa qad jama'ahu, dan telah mengumpulnya ya terkait dengan husnul khuluq siapa Alqamah al-Athari, yaitu Al-Alqamah al-Athari rahimahullahu ta'ala fi wasiyatihi, di dalam wasiatnya, li ibnihi, kepada putranya, lama hadarathul wafatu, tatkala menjelang kematian. Jadi Alqamah al-Athari ini sebelum wafat ya, dia sudah wasiat kepada putra-putranya. Faqala, maka berkata siapa Alqamah, ya bunayya, hai anakku, idza aradta, apabila kamu ingin suhbata insanin, bersahabat dengan manusia, fashab, maka bersahabatlah, man, yaitu kepada orang, idza khodamtahu sonaka. Jadi carilah sahabat yang apabila kamu itu bisa berkhidmah kepadanya, dia itu bertanggung jawab menjagamu. Wa idza sahibtahu, dan ketika kamu bersahabat dengannya, zanaka, maka bisa mempengaruhi persahabatannya kepadamu. Wa in qa'adta, dan apabila kamu duduk, bika, denganmu, mu'natan, yaitu dengan sebuah nilai, manaka, maka ya menanggungmu, ishab, maka bertemanlah, man, pada orang, idza madatta, apabila dia mengulurkan, yadaka, tanganmu, bi khairin, dengan baikan, maddaha, dia mengulurkan tangannya kepadamu. Jadi kalau ada teman, ciri-cirinya kok saling berbagi, saling mengisi. Nah, ini berarti teman yang memiliki husnul khuluq. Jadi bukan teman yang egois. Egois itu teman yang memikirkan diri sendiri. Kalau sedang kesulitan, ya dia mau berteman, tapi ketika ada kemudahan, dia meninggalkan teman yang lain. Nah, nasihat Syekh Alqamah tadi, ya indikasi kalau teman itu baik, kalau kita menolong ya kepadanya, dia juga berbalik menolong kita. Itu. Begitu juga pada saat kesulitan, dia mau datang ya menengok kita. Bukan teman yang pada saat kita sedang banyak duit ya, kemudian mereka mendekati kita, tapi pada saat kita sedang kesulitan mereka menjauhi kita. Ini berarti teman yang tidak memiliki husnul khuluq. Itu. Kemudian wa an ra'a minka hasanatan, dan jika melihat darimu kebaikan, addaha, maka dia akan memperhitungkan. Itu. Jadi kalau misalnya kita menolong dia, dia itu selalu ingat, berusaha untuk membalas kebaikannya. Itu. Wa in ra'a minka sayyi'atan, dan apabila dia melihat keburukan darimu, saddaha, dia akan menutupinya. Gitu. Jadi kalau melihat kita sedang kepleset atau jatuh, nah dia cepat menolongnya. Ishab, carilah teman, man idza qulta, apabila kamu berkata, sodako kauluka, kayak kamu membenarkan ucapan
sodako membenarkan kaulah keucapanmu. Wa idha hawalta amron amaroka wa in tanaza'tuma fi syai'in asaroka, dan ketika terjadi taza itu perselisihan, ya, dia lebih mudah untuk mencari solusi yang baik, itu asaroka. Wa qala Ali radhiyallahu anhu inna ahukal haqqo mangkana ma'ak, sesungguhnya temanmu yang temanmu yang benar-benar teman, yaitu mangkana ma'aka, orang yang selalu menyertaimu, yaitu dalam kondisi apapun. Waman yaduru nafsahu, dan orang yang membahayakan bagi dirinya, liyang fa'aka, supaya memberikan manfaat. Kemudian syarat yang ketiga, as-salisatu as-solahu, ya, yaitu punya karakter positif, ya. Solah itu bisa merubah dari yang malas menjadi rajin. Jadi punya efek positif, itu as-solah. Fala tashab, maka jangan kamu berteman fasikon dengan orang fasik. Ya, fasik itu orang yang terbiasa maksiat, gitu ya. Misalnya ada orang yang ahli minum-minuman, ya sudah jelas dia itu tiap hari minum-minuman. Kok kamu temenin? Pasti kamu akan mudah terpengaruh. Gitu. Nah di sini diingatkan, fala tashab, jangan kamu berteman fasikon dengan orang fasik. Kalau orang fasik kamu temenin, pasti kamu cepat atau lambat akan menjadi fasik. Musiron ala maksiatin, yaitu orang yang fasik yang membiasakan melakukan maksiat. Ya, misalnya dia minum-minuman, judi, zina. Ya. Orang yang sudah karakternya buruk begitu, kamu temenin, cepat atau lambat pengaruh negatifnya akan pindah ke dirimu. Li'anna man yakhafullah, karena sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, la yasiru ala kabiratin, dia senantiasa tidak melakukan dosa besar, gitu. Wa man la yakhafullah, dan barang siapa yang tidak takut Allah, la tu'minu, dia tidak beriman, gowa ilahu, yaitu segala yang menjadi dampaknya. Jadi orang yang tidak takut kepada Allah itu ya tidak takut dosa, tidak takut neraka, gitu. Bal yataghayyaru, bahkan dia akan merubah, bitaghayyuril ahwali, dengan merubahnya sikap kita. Jadi yang dulunya baik menjadi tidak baik. Yang dulunya jujur karena berteman dengan orang fasik, melihat setiap hari ketidakjujuran, cepat atau lambat suatu ketika dia pasti akan meniru ketidakjujuran itu. Karena bitaghayyuril ahwal, ya, dia berubah sebab berubahnya melihat kondisi lingkungan yang melingkupinya. Wal a'rad, dan a'rad berpaling. Qala Allah Ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala li nabihi, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wala tuti man ahfalna qalbahu an dzikrina. Ini pesan Al-Qur'an, pesan Nabi, ya. Ya. Wala tuti. Ya, tapi ini ayat Al-Qur'an. Wala tuti, dan jangan kamu taat, man, kepada orang ahfalna, yang telah kami lalaikan, qalbahu, hatinya, andikrina, dari mengingatku. Jadi maksudnya jangan sampai kamu ikut-ikutan dengan orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah. Ya contoh, orang yang ahli maksiat, orang yang ahli minum-minuman, zina dan sebagainya, itu adalah orang yang sedang dilupakan oleh Allah hatinya, sehingga dia menganggap maksiat itu tanpa beban, ya, tanpa ingat Allah. Lah,
Orang yang seperti ini walatuti, jangan kamu ikuti. Nah, mafhum mukhalafahnya, kalau diikuti pasti kamu akan mengikuti mereka. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti yaitu hawa, keinginan-keinginan negatifnya. Wa kana amru furuto, dan segala perkaranya itu akan israfan. Furutan israfan yaitu akan berlebih-lebihan. Ini dasar dari Al-Qur'an tentang menjauhi orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Sebaliknya kalau kita mendekat dengan ulama, dengan kiai yang ahli zikir, pasti cepat atau lambat yang dulunya kita tidak pernah zikir akhirnya ikut-ikut zikir. Yang dulunya kita tidak pernah ngaji, tiba-tiba hati senang ngaji. Gitu. Nah, ini perubahan-perubahan yang positif seperti ini karena tergantung dari pertemanan tadi. Gitu. Maka kalau berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, ya sudah pasti cepat atau lambat akan pindah keburukannya kepada dirinya. Fahdar, maka hati-hatilah suhbatal fasiki, berteman dengan orang yang fasik. Fasik itu orang yang doyan maksiat, doyan minum-minuman, contoh doyan zina, doyan judi. Sekarang sudah ada judi online misalnya. Sudah jelas karakternya buruk, gitu. Kok ditemenin? Pasti cepat atau lambat akan mempengaruhi dirinya berubah menjadi fasik. Gitu. Fa inna musyahadatal fasiki, maka sesungguhnya menyaksikan orang yang fasik wal maksiati, dan ahli maksiat alat dawami, terus menerus. Jadi kalau pandangan kita selalu melihat, merekam, mata melihat, telinga merekam, otak kemudian merekam juga, si itu terbiasa maksiat, cepat atau lambat memori ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Akhirnya satu saat ada kesempatan, si itu aja maksiat nggak apa-apa, akhirnya ikut-ikutan maksiat. Tazilu, dapat menghilangkan ala qalbika dari hatimu karuhiyatul maksiati, menjadi karohiyah, tidak suka terhadap maksiat. Wa yuhawwinu alaika amruha, dan akhirnya menggampangkan, yaitu untuk terkait dengan perkara maksiat. Walidzalika, dan karena itu hana ala qulubi maksyatul ghibah li alufim laha wal ra'u khatiman min dhahabin aw malbusin min kharirin ala fakhin la lastadda inkaruhum alaihi wal ghibatu asyaddu min dhalik. Termasuk misalnya kita ketemu teman yang suka ghibah, ini juga diingatkan, cepat atau lambat orang yang suka ghibah, karena kita melihat, pasti suatu saat kita akan meniru, karena mata kita merekam, telinga merekam, suatu saat ada kesempatan, itu kemarin nggak apa-apa, akhirnya menjadi ahli ghibah. Kemudian berikutnya, ar-rabi'ah, yaitu yang keempat. Jadi saya ulang, yang pertama menurut Imam Ghazali yaitu memilih teman yang al-aqlu, memiliki intelektual, kemudian yang kedua husnul khuluq, kelakuannya baik, kemudian yang ketiga yaitu as-sholah, bisa memiliki energi positif untuk mempengaruhi dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, alla yakuna harisan ala dunya,
Jangan sampai mencari teman yang ambisius terhadap dunia. Ya, kalau kita berteman dengan orang yang ambisi terhadap dunia, cepat atau lambat kita juga akan meniru ya sifat ambisi yang ada pada teman kita. Fasuhbatul harisi, maka berteman dengan orang yang ambisius alat dunia, atas dunia, summun qatilun, itu racun yang mematikan. Jadi kalau berteman ya benar-benar hati. Kalau ada orang ambisius, dia menghalalkan segala cara, yang penting dapat duit gitu. Cepat atau lambat kita juga akan meniru. Karena apa? Itu summun qatil, racun yang mematikan. Li'anna toba, karena sesungguhnya karakter majbulatun itu tertarik ya, ala tasyabuh, untuk menyerupai, wal iktidak, dan mengikuti. Karena karakter negatif itu ya akan mempengaruhi siapapun yang melihatnya. Balitob yasruku minat tobi, karena karakter yang negatif itu pasti punya dampak mengaruhi kepada karakter yang positif. Famujalasyatul harisi, maka duduk beserta orang yang ambisius, tazidu, dapat menambah, fi harsika, dalam ambisimu. Kalau kita duduk dengan orang yang ambisius, pasti kamu juga tidak lama lagi akan menjadi ambisius juga. Wa mujalasatu zahidi, dan bermula duduk beserta orang yang zahid, yaitu orang yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan semata, tidak ambisius, ya artinya dia bekerja ya secara hati-hati, ya tidak halal haram, tidak dijadikan sebagai patokan, ya yang penting dapat duit. Nah, maka kalau kita punya teman yang positif, dia berhati-hati, pasti sifat yang positif itu akan mempengaruhi diri kita. Tazidu, maka dapat menambah fi zuhdika, dalam zuhudmu. Terus yang terakhir, ciri-ciri ya pertemanan yang baik yang kelima, yaitu asyidku, yaitu jujur. Ya, kalau punya teman jujur, ya itu pasti ya terasa nyaman. Tapi kalau punya teman pembohong, ya pasti tidak nyaman. Fala tashab, maka jangan kamu berteman kadzaban, dengan orang yang pembohong. Jadi omongannya selalu bohong. Ya, menutupi kebohongan dengan kebohongan. Akhirnya yang muncul kebohongan. Jadi orang yang sudah terbiasa bohong, itu pasti akan menutupi kebohongan dengan kebohongan. Ini sudah rumus. Jadi kalau ada teman kok gampang bohong, itu berarti yang lain-lainnya juga kemarin itu bohong semua. Gitu. Nah, ini pentingnya mencari teman yang jujur. Jujur itu ya apa adanya, tidak mengada-ngada, dan tidak pernah bicara kadzaban, yaitu bohong. Fa innaka minhu ala gururin, karena sesungguhnya kamu dari bohong itu dapat ya menipu dirimu. Fa innahu mislus syarabi yaqribu minkal ba'id, karena itu ibarat fata morgana ya, kalau nampak dari jauh ya, kemudian dikejar, ya akhirnya ya pasti akan mempengaruhi. Wala'allaka ta'zimu istimahadil khisal, karena itu mu'alif Imam Ghazali ya, mudah-mudahan dirimu itu ya tidak mengumpulkan hadil khisal fi sukanil madaris, tidak mengumpulkan ya hal-hal semacam ini dalam tempat tinggal, yaitu madaris. Madaris itu jamaknya madrasah, yaitu tempat untuk belajar. Maksudnya
Kalau tempat belajar kok sudah suasananya itu tipu menipu, ya itu berarti sudah tidak baik, sudah tidak kondusif. Gitu. Begitu juga wal masajid. Begitu juga kalau ada masjid, di situ sudah terbiasa komunitasnya itu bicara bohong, pasti orang-orang yang di sekitar situ lambat laun juga akan ikut-ikutan bohong. Gitu. Fa'alaika bihadi amraini, maka kalau sudah kondisi madrasah atau masjid sudah kena virusnya, ya virus ya negatif tadi, fa'alaika maka wajib bagimu bi ahadi amraini dengan salah satu dua hal. Jadi kalau kondisi lingkungan madrasah pesantren kok sudah negatif, ya seperti itu, ya disuruh milih di antara dua hal. Immal uzlah, ada kalanya untuk uzlah, yaitu pergi menyendiri, ya mencari tempat yang kondusif gitu. Jadi uzlah itu kita maknai yang lebih relevan, yaitu mencari tempat yang kondusif, yang tidak menjadikan kebohongan itu sebagai perilaku keseharian. Wal infirad, dan menyendiri. Fafiha, karena dengan cara kamu menghindar itu salamatuka, itu yang dapat menyelamatkanmu. Itu. Sebab wa imma antakuna muhalatatu kama syurakaika bi qadri kisolihim bi anta lama anal ikhwah salah satu akin. Ya. Sebab kalau ya berteman mukhalatoh dengan orang-orang yang negatif, ya sudah pasti pengaruh negatifnya itu akan mudah mempengaruhi diri kita. Ya, saya kira ini sebagai petunjuk dari Imam Ghazali, ya untuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini, ya tentu apa yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali sangat relevan. Ya, kita bisa berpegang pada 5 hal ini untuk mencari teman partner yang bisa dijadikan sebagai partner untuk mencari ilmu dan partner untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena partner yang baik pasti akan mempengaruhi kepada diri kita. Tapi sebaliknya kalau partner teman itu buruk, pasti keburukan itu juga akan menghancurkan diri kita. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan membawa manfaat.